Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia Ulfa, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024, saya ingin membagikan video praktik baik salah satu kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mencoba menggunakan flashcard dan sosiodrama untuk membantu siswa lebih memahami materi terkait dengan pengendalian emosi dalam hidup. Peserta didik yang berada pada jenjang SMP ini merupakan peserta didik yang berada pada usia remaja. Masa remaja merupakan periode yang sangat penting karena masa remaja ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Untuk mencapai kematangan di usia remaja ini, ada beberapa tugas perkembangan yang perlu dipenuhi. Salah satunya ialah mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Perkembangan emosi pada masa remaja ini sangatlah penting karena banyak orang yang memiliki kematangan atau kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kematangan atau kecerdasan emosional dan mereka gagal dalam bekerja. Kualitas kematangan emosional yang perlu dicapai agar seseorang individu itu dapat mencapai keberhasilannya antara lain adalah perasaan empati, mampu mengungkapkan dan memahami perasaan, kemampuan mengendalikan amarah, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menyelesaikan masalah pribadi, dan sikap hormat. Berdasarkan hasil asesmen BK melalui angket kebutuhan peserta didik atau AKPD, banyak ditemukan peserta didik yang merasa masih belum memahami tentang emosi dan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Dan dari hasil tinjauan catatan masalah, juga banyak ditemui peserta didik yang terlibat perkelahian karena berbagai hal, seperti karena merasa tidak senang dengan tatapan teman, marah atau tersinggung dengan respon atau perkataan teman, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan mengenai emosi ini tidak bisa diabaikan. Selain merupakan tugas perkembangan remaja yang harus diselesaikan, juga karena masalah pengendalian emosi ini berkaitan dengan proses pembelajaran peserta didik di kelas dan kenyamanan peserta didik dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Emosi yang dirasakan oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap sikap atau perilakunya, yaitu dapat memperkuat atau melemahkan semangat, dapat menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, dan mengganggu penyesuaian sosialnya. Untuk mencapai kematangan emosi ini, perlu adanya pelatihan dan pembiasaan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan emosi. Berdasarkan dari hal tersebut, saya merasa bahwa peserta didik perlu diberikan bantuan dan bimbingan agar mereka mampu memahami emosi dirinya, memahami emosi dari ekspresi orang lain dan cara menyikapinya, serta mampu mengendalikannya. Bantuan tersebut diberikan melalui salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, yang pertama saya lakukan adalah membuat rancangan pelaksanaan layanan atau yang disebut dengan RPL. Di dalam RPL ini berisi pokok bahasan, tujuan layanan, tugas perkembangan yang ingin dicapai, materi layanan, strategi yang digunakan, dan juga skenario layanan bimbingan serta deskripsi dinamika kelompok yang dilakukan. Dalam kegiatan ini, saya merancang beberapa strategi kegiatan layanan, yaitu mengajak peserta didik untuk menonton video singkat, kemudian mengajak peserta didik untuk bermain peran atau sosiodrama, dan juga bermain tebak ekspresi menggunakan flashcard yang telah saya buat. Strategi ini saya susun agar saat kegiatan layanan, saya bisa membantu peserta didik untuk berlatih bagaimana memahami emosi dirinya,
memahami emosi dari ekspresi orang lain, dan berlatih bagaimana cara untuk mengendalikan emosi dirinya. Kegiatan layanan ini dibuka dengan salam dan diawali dengan berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh salah satu perwakilan dari peserta didik. Kemudian saya memberikan pengarahan singkat tentang kegiatan yang akan dilakukan, menyampaikan apa itu bimbingan kelompok, materi apa yang akan dibahas, tujuannya, serta manfaat dari kegiatan tersebut. Saya memberikan permainan penyemangat dan menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan ini. Memasuki kegiatan inti, saya menayangkan sebuah video singkat tentang permasalahan emosi. Nah, di sini peserta didik dapat melihat, menyimak, dan menganalisis kejadian dan permasalahan yang muncul pada video tersebut dan memikirkan penyebab hal itu terjadi serta apa yang harusnya dilakukan. Kemudian, saya mengajak peserta didik untuk bermain peran atau role playing. Saya menyampaikan skenario kepada peserta didik yang bersedia tampil sebagai pemeran. Kemudian mereka memerankan sesuai skenario. Saat bermain peran ini, peserta didik yang lain memperhatikan dan menyampaikan pendapatnya. Apakah yang terjadi itu baik atau tidak? Kira-kira apa yang dirasakan seandainya mereka berada di posisi itu? Dan apa yang harus dilakukan? Saya juga menanyakan kepada peserta didik yang memainkan peran, bagaimana perasaan mereka saat memainkan peran tersebut, perasaan apa yang muncul, dan bagaimana menyikapinya. Saya mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dari kegiatan bermain peran tersebut dan mengajak mereka untuk saling sharing. Setelah itu, saya memperkuat materi ini dengan penjelasan melalui PowerPoint. Di sela-sela penyampaian materi, agar tidak bosan, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking dengan bermain flashcard. Di sini, peserta didik memilih satu buah kartu, kemudian berekspresi sesuai dengan yang tertera pada kartu, dan teman-teman yang lain akan menebak ekspresi apa yang dimunculkan. Kemudian, saya meminta peserta didik untuk menjawab lembar kerja peserta didik dan membahasnya bersama-sama untuk melihat seberapa jauh peserta didik memahami materi pada kegiatan ini. Di kegiatan penutup, peserta didik menyimpulkan materi apa saja yang telah mereka dapatkan pada kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Terakhir, saya memberikan penguatan dan motivasi agar peserta didik dapat terus berusaha mengelola emosi dirinya saat berinteraksi dengan orang lain. Demikianlah video praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.